Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrina Novitasari, NIM PO722011191544, kelas 2A Keperawatan. Dosen pengajar Ibu Vidya Aminin, SST MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang asuhan persalinan. Sebelumnya, kita masuk dulu ke definisi persalinan, yang mana persalinan adalah proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Dalam persalinan, juga terdapat 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah pengawasan kala 1 atau pemeriksaan dalam dan pembukaan. Kala 1 atau kala pembukaan adalah permulaan persalinan ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai mendatar dan membuka. Kala pembuka dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu 1. Fase laten, yang artinya pembukaan serviks berlangsung lambat sampai pembukaan 3 cm yang berlangsung dalam 7-8 jam. Yang kedua adalah fase aktif, yang artinya berlangsung selama 6 jam yang dibagi lagi menjadi 3 subfase, antara lain yang pertama ada periode akselerasi, yang artinya pembukaan menjadi 4 cm yang berlangsung selama 2 jam. Sedangkan yang kedua ada periode dilatasi maksimal, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan menjadi 9 cm. Sedangkan yang ketiga ada periode deselerasi, artinya pembukaan berlangsung lambat kembali dalam waktu 2 jam. Pembukaan dari 9 cm mencapai lengkap 10 cm. Lamanya kala 1 ini untuk primigravida berlangsung selama 12 jam. Sedangkan multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva Friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida adalah 1 cm untuk tiap jam, dan untuk multigravidanya 2 cm tiap jamnya. Dengan perhitungan tersebut, maka waktu pembuahan lengkap dapat diperkirakan. Adapun asuhan-asuhan kebidanan untuk kala 1, yaitu yang pertama, pemantauan terus-menerus kemajuan persalinan menggunakan fotograf. Kedua, pemantauan terus-menerus menggunakan vital sign. Yang ketiga, pemantauan terus-menerus terhadap keadaan bayi. Yang keempat, pemberian hidrasi kepada pasien. Yang kelima, menganjurkan dan membantu pasien dalam upaya perubahan posisi dan ambulansi. Yang keenam, mengupayakan tindakan yang membuat pasien nyaman. Dan yang terakhir, memfasilitasi dukungan keluarga. Selanjutnya, kita masuk kepada pengawasan kala 2 atau proses persalinan bayi. Pada kala pengeluaran janin, kontraksi terkoordinir, kuat interval 2-3 menit dengan durasi 50-100 detik. Pada akhir kala 1, ketuban akan pecah, disertai pengeluaran cairan mendadak. Kepala janin turun masuk ke ruang panggul, sehingga terjadi tekanan pada otot dasar panggul yang akan menimbulkan keinginan untuk mengejan. Oleh karena itu, tertekannya flexus Frankenhauser, ibu merasa seperti ingin buang air besar karena adanya tekanan pada rektum. Adapun untuk tanda-tanda kala 2, yaitu yang pertama adalah 1. Pemeriksaan vaginal serviks sudah dilatasi penuh. Yang kedua, selaput amnion biasanya sudah pecah. Yang ketiga, his atau kontraksi uterus yang berlangsung panjang kuat dan tidak begitu sering, bukan 2-3 menit lagi, melainkan sekitar 3-5 menit sekali. Yang keempat,
mungkin terdapat tetesan darah dari vagina. Yang kelima, ibu mengalami desakan kuat untuk mengejan. Yang keenam, sfinkter ani terlihat berlitasi. Yang ketujuh, perineum tampak menonjol. Baiklah, adapun penata laksanaan fisiologis untuk kala 2. Penata laksanaan didasarkan pada prinsip bahwa kala 2 merupakan peristiwa normal yang diakhiri dengan kelahiran normal tanpa adanya intervensi. Saat pembukaan sudah lengkap, anjurkan ibu meneran sesuai dorongan alamiahnya dan beristirahat di antara 2 kontraksi. Jika menginginkan, ibu dapat mengubah posisinya. Biarkan ibu mengeluarkan suara selama persalinan. Dan proses kelahiran berlangsung, ibu akan meneran tanpa henti selama 10 detik atau lebih. 3-4 kali berkontraksi. Meneran dengan cara ini dikenal sebagai meneran dengan tenggorokan terkatup atau Valsalva manuver. Meneran dengan cara ini berhubungan dengan kejadian menurunnya detak jantung janin, rendahnya apgar atau kondisi bayi yang baru lahir. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada asuhan untuk kala 2. Yang pertama, evaluasi kontinu kesejahteraan ibu. Yang kedua, evaluasi kontinu kesejahteraan janin. Yang ketiga, evaluasi kontinu kemajuan persalinan. Yang keempat, perawatan tubuh wanita. Yang kelima, asuhan pendukung wanita dan orang terdekatnya beserta keluarga. Yang keenam, persiapkan persalinan. Yang ketujuh, penata laksanaan kelahiran. Dan yang ke-8, pembuatan keputusan untuk penata laksanaan kala 2 persalinan. Baiklah, kita masuk lagi kepada pengawasan kala 3 atau pengeluaran plasenta. Setelah kala 2, kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. Lepasnya plasenta secara Schulze yang biasanya tidak perdarahan sebelum plasenta lahir dan banyak mengeluarkan darah setelah plasenta lahir. Sedangkan pengeluaran plasenta secara Duncan, yaitu plasenta lepas dari pinggir. Biasanya darah mengalir keluar antara selaput ketuban. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Uterus mulai bentuk membundar. 2. Uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas dari segmen bawah rahim. 3. Tali pusat bertambah panjang. 4. Terjadinya perdarahan. Kita masuk kepada perubahan fisiologis kala 3. Pada kala 3 persalinan, otot uterus menyebabkan berkurangnya ukuran rongga uterus secara tiba-tiba setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran rongga uterus ini menyebabkan implantasi plasenta karena tempat implantasi menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah. Oleh karena itu, plasenta akan menekuk, menebal, kemudian terlepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau bagian atas vagina. Adapun penata laksanaan kala 3 pelepasan plasenta. Yang pertama, mengevaluasi kemajuan persalinan dan kondisi ibu. Yang kedua, pindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva. Satu tangan ditempatkan di abdomen ibu untuk merasakan, tanpa melakukan meses. Bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi. Yang ketiga, apabila uterus berkontraksi, maka tegangkan tali pusat ke arah bawah. Lakukan tekanan dorsokranial hingga tali pusat makin menjulur dan korpus uteri bergerak ke atas, menandakan plasenta telah lepas dan dapat dilahirkan. Yang keempat, setelah plasenta lepas, anjurkan ibu untuk meneran agar plasenta terdorong keluar melalui intrauterus vagina. Yang kelima, lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusat ke atas dan menopang plasenta dengan tangan lainnya. Untuk meletakkan dalam wadah penampung, karena selaput ketuban mudah sobek. Pegang plasenta dengan kedua tangan secara lembut. Putar plasenta hingga selaput ketuban terlilit menjadi satu. Lakukan penarikan dengan lembut dan perlahan-lahan untuk melahirkan selaput ketuban. Adapun asuhan persalinan untuk kala 3, yaitu 1. Memberikan pujian kepada pasien atas keberhasilannya. 2. Lakukan manajemen aktif kala 3. Yang ketiga, pantau kontraksi uterus. Yang keempat, berikan dukungan mental pada pasien. Yang kelima, berikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh pasien dan pendamping agar proses plasenta lancar.
Yang keenam, berikan kenyamanan agar pasien dengan menjaga kebersihan tubuh bagian bawah atau perineum. Dan yang terakhir, kita masuk kepada pengawasan skala 4 atau proses pengawasan. Tahap ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap bahaya perdarahan. Pengawasan ini dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Dalam tahap ini, ibu masih mengeluarkan darah dari vagina, tapi tidak banyak, yang berasal dari pembuluh darah yang ada di dinding rahim tempat lepasnya plasenta. Dan setelah beberapa hari, ibu akan mengeluarkan cairan darah sedikit, yang disebut dengan lochia, yang berasal dari sisa-sisa jaringan. Adapun observasi yang harus dilakukan: 1. Tingkat kesadaran pasien. Yang kedua, pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Yang ketiga, kontraksi uterus. Yang keempat, terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masih normal bila jumlahnya tidak melebihi 400-500. Adapun asuhan untuk skala 4. 1. Pemeriksaan fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit untuk jam kedua. Jika kontraksi uterus tidak kuat, menses uterus sampai menjadi keras. Yang kedua, periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan perdarahan tiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada jam kedua. Yang ketiga, anjurkan ibu untuk minum untuk mencegah dehidrasi. Yang keempat, bersihkan perineum dan kenakan pakaian yang bersih dan kering. Yang kelima, biarkan ibu beristirahat karena telah bekerja keras melahirkan bayinya. Bantu ibu untuk memperoleh posisi yang nyaman. Yang keenam, biarkan bayi di dekat ibu untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Yang ketujuh, bayi sangat bersiap segera setelah melahirkan. Hal ini sangat tepat untuk memberikan ASI. Yang kedelapan, pastikan ibu sudah buang air kecil 3 jam pasca persalinan. Yang kesembilan, anjurkan ibu dan keluarga mengenal bagaimana memeriksa fundus dan menimbulkan kontraksi serta tanda-tanda bahaya untuk ibu dan bayi. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.